Nah begitu juga kita lihat Bung Karno, saudara. Bung Karno itu mandor Romusa. Saya kan nggak tahu Romusa. Romusa itu kan kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang untuk membangun jalan-jalan, saudara, untuk kepentingan Jepang perang melawan sekutu. Mandornya siapa? Ya Bung Karno, saudara. Apa kita sebut kemudian Bung Karno itu sebagai antek Jepang, antek penjajah? Enggak begitu dong. Bung Karno pahlawan, proklamator. Itu nggak bisa kita pungkiri, saudara. Jadi apa artinya Bung Karno kok ikut Jepang saat itu? Ini bagian strategi. Jepang saat itu kuat. Bagaimana kita melawan Jepang? Orang Belanda aja kalah kok. Amerika kalang kabut ngadepin tentara Jepang, saudara. Saat itu Jepang itu menjadi kekuatan militer yang luar biasa di Asia Timur. Negara-negara Barat kalang kabut ngadepin Jepang, saudara. Banyak pasukan mereka kalah. Pasukan Amerika itu babak belur ngadepin Jepang, saudara. Nah orang kita menghadapin Jepang bisa apa? Orang Belanda aja yang ngajarin kita perang kalah, saudara. Nah akhirnya, saudara, orang-orang kita banyak lagi ikut peta. Apa itu peta? Pembela tanah air. Pembela tanah air ini tentara pribumi yang dibuat oleh Jepang. Saudara, sama dengan Kenil tadi. Kalau Kenil tadi tentara pribumi yang dibentuk oleh Belanda. Peta tentara pribumi yang dibentuk oleh Jepang, saudara. Untungnya dari situ, untungnya mereka-mereka yang masuk peta dikasih senjata oleh Jepang. Diajar mendidik, diajarkan bagaimana cara lawan Amerika, bagaimana cara lawan Belanda, bagaimana cara lawan Inggris. Saudara, diajarkan, saudara, bertempur. Nah ini orang-orang peta ini yang dulu ikut jadi tentara Jepang. Apa kita mau sebut mereka itu sebagai antek? Enggak juga dong. Itu kan strategi. Mereka dekati Jepang, ambil ilmunya, ambil strateginya, ambil senjatanya. Begitu tiba saatnya, balik kita lawan Jepang. Nah, jadi artinya ini namanya strategi. Sudah kira-kira jelaskan yang saya sampaikan. Nah, baik, sekarang kita lihat organisasi. Jamiat Khair, saudara. Didirikan di zaman Belanda. Emang boleh organisasi berdiri tanpa izin Belanda? Nggak bisa. Loh kenapa? Karena saat itu yang berkuasa Belanda. Indonesia belum ada, saudara. Indonesia ini belum lahir. Lahirnya Indonesia 17 Agustus 1945. Sebelum itu nggak ada Indonesia. Yang ada kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan di mana-mana. Indonesia nggak ada, ya. Dan saat itu yang berkuasa Belanda. Jadi Jamiat Khair mendirikan organisasi harus izin Belanda dan diizinkan oleh Belanda. Bagaimana Jamiat Khair bisa dapat izin dari Belanda? Perjuangan Habib Utsman. Kalau nggak ada Habib Utsman, nggak bakal diizinin Habaib bikin organisasi, saudara. Biar kita tahu itu peran Habib Utsman. Dekat dengan Belanda, dorong saudara supaya pergerakan Jamiat Khair tidak dihalang-halangi. Jangan lupa bahwa Jamiat Khair ini pelopor pendidikan dan perjuangan, saudara. Kiai Haji Ahmad Dahlan tercatat sebagai anggota Jamiat Khair, saudara, yang kemudian mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Kemudian Ahmad Surkati, saudara, dulu juga guru Jamiat Khair, yang kemudian keluar mendirikan Al-Irsyad, saudara. Nggak sampai di situ, saudara, sampai Budi Utomo pun juga semua punya kaitan dengan Jamiat Khair, termasuk Haji Omar Said Cokroaminoto. Siapa nggak tahu? Gurunya Bung Karno, pejuang, saudara. Beliau mendirikan Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam menjadi partai. Jamiat Khair dulu penyokong utama Sarekat Islam, saudara. Nah, jadi di sini kita bisa lihat Jamiat Khair ini, saudara, dulu muncul juga dengan izin dari Belanda. Muhammadiyah jadi organisasi, izinnya dari siapa? Belanda. NU dirikan organisasi, izinnya dari mana? Terus apa kita mau bilang Jamiat Khair, Muhammadiyah, NU semua antek Belanda? Ya nggak begitu dong, saudara. Saat itu yang punya wewenang, kuasa, saudara, administratifnya mereka yang pegang. Nggak sampai di situ. Kita nih rakyat di zaman Belanda, saudara, kalau beli tanah mesti tercatat. Itu yang kita kenal, saudara, agendum dengan perponding, saudara. Kalau nggak ada perpending agendum, tanah Anda diambil sama Belanda, saudara. Diatur itu administrasinya oleh Belanda. Orang yang mau punya tanah mesti punya surat. Nah sekarang saya tanya, rame-rame masyarakat urus tuh perponding sama agendum ke siapa? Belanda. Atau semua rakyat antek Belanda? Ya. Yang nggak begitu dong. Jadi yang mesti diberesin daripada pertanyaan tadi, orang-orang yang begitu, yang mesti diberesin itu pola pikirnya yang nggak betul, saudara. Nggak boleh orang dekat Belanda antek Belanda. Tunggu dulu.
ada strategi. Nah, sekarang kita kembali kepada Habib Utsman bin Yahya, saudara. Habib Utsman bin Yahya pertama kali jadi mufti bukan diangkat Belanda, didaulat oleh ulama-ulama Betawi, saudara. Ulama-ulama Jakarta mendaulat. Mereka merasa nggak ada saat itu yang lebih alim dari beliau. Nggak ada satupun yang berani yatagaddam, saudara, ala Habib Utsman, saudara. Rame-rame mereka dorong Habib Utsman untuk menjadi mufti mereka, saudara. 20 tahun Habib Utsman jadi mufti tersebut nggak ada terima gaji, saudara. Nah, kemudian kemuftian Habib Utsman karena diakui oleh ulama-ulama sejadi Petabek dikukuhkan oleh Belanda, saudara. Nah, kenapa Belanda kukuhkan? Apa Habib Utsman antek? Bukan. Belanda punya kepentingan. Nah, kepentingannya di mana, saudara? Ini kalau mau ngatur orang-orang Islam di Indonesia, mesti dipegang pimpinannya. Karena dianggap Habib Utsman pimpinannya, Belanda yang mendekati Habib Utsman, bukan Habib Utsman yang mendekati Belanda. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu dulu yang saya mau garis bawahi, saudara. Nah, kemudian nggak sampai di situ, saudara. Habib Utsman pertanyaannya kenapa nerima, saudara? Kenapa nggak ditolak aja, saudara? Ada yang berjuang lawan Belanda dengan senjata, dengan strategi, dengan politik. Ada juga yang melawan dengan dakwah, dengan ilmu. Dan Allah sendiri yang membagi tugas kita, saudara. Jangan sampai semua orang pergi berjihad, tapi harus ada yang yatafaqahu fiddin, harus ada yang mendalami ilmu agama. Habib Utsman dari umur 18 tahun berangkat belajar, saudara, keliling dunia, saudara, selama puluhan tahun. Nah, terakhir begitu balik mencoba menyebar ilmunya di Jakarta, saudara. Nah, jadi kemampuan Habib Utsman memang di bidang keilmuan, bukan di bidang pegang senjata. Dan lagi pula saat Habib Utsman menjadi mufti, saudara, umurnya sudah cukup lanjut, udah nggak bisa pegang senjata lagi, saudara. Tapi harus ada maslahat umat yang dijaga. Contoh, Belanda melarang umat Islam untuk melakukan ibadah haji. Habib Utsman marah. Habib Utsman datang ke pemerintah Belanda, nggak bisa begini. Kenapa harus dilarang bikin haji? Dan setelah diperjuangkan Habib Utsman, nggak dilarang lagi kita bikin haji, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan Habib Utsman meminta supaya orang Islam di Indonesia pengadilannya pakai hukum Islam, jangan pakai hukum sipil, hukum yang dibuat oleh Belanda. Setelah perdebatan diterima oleh Belanda, saudara, tapi hanya dalam urusan perdata, dalam urusan perkawinan, dalam urusan perceraian, wasiat, hibah, saudara, infak, yang begitu-begitu diterima oleh Belanda. Artinya apa? Artinya Habib Utsman bin Yahya memanfaatkan kekuasaan Belanda untuk menjaga umat Islam, jangan sampai dalam soal perdata pakai hukum kafir. Dan hukum yang disusun oleh Habib Utsman sampai hari ini masih dipakai oleh negara ini dalam KHI, saudara. Kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini sebagian besar dari fatwa Habib Utsman bin Yahya. Berarti Habib Utsman bin Yahya menyelamatkan maslahat umat, saudara. Coba kalau Belanda yang ngatur soal perkawinan kita, kan kacau. Nggak sampai di situ. Akhirnya Belanda mempercayakan ke Habib Utsman untuk menentukan awal Ramadan, untuk menentukan awal Idul Fitri, dan untuk menentukan Idul Adha, saudara. Jadi Belanda kalau ada urusan Idul Fitri, Habib Utsman yang fatwai. Semua nurut. Habib Utsman bilang ini hari Lebaran, Lebaran. Habib Utsman bilang besok Lebaran, besok Lebaran, saudara. Nah, coba bayangkan kalau Habib Utsman tidak masuk ke ruang itu, terus Belanda yang ngatur Lebaran kita, gimana ceritanya, saudara? Nah, kira-kira jelas gak? Nah, itu namanya bagi-bagi tugas. Jangan langsung nuduh Habib Utsman sebagai, jadi yang nuduh antek ini memang bebel di kita otaknya, saudara. Nggak paham, dia pola pikirnya ngawur, saudara. Nah, ya kira-kira jelas ya. Makanya tadi maaf saya katakan, kalau Habib Utsman karena kedekatannya dengan Belanda dituduh antek, maka seluruh rakyat Indonesia adalah antek Belanda, saudara. Kenapa? Mereka semua urusan administrasi di zaman pemerintah Hindia Belanda, semua yang ngurus Belanda. Urus surat lahir Belanda, masuk ke sekolah Belanda, yang gaji guru di sekolahan Belanda, yang kerja di kantor pos gajinya dari siapa? Belanda. Semua yang kerja di perkebunan, siapa yang gaji? Belanda, saudara. Apa kita mau katakan semua rakyat Indonesia antek Belanda? Ini kalau pakai pola pikir mereka, saudara. Tapi pola pikir kita enggak. Ini bukan antek, ini pembagian tugas. Taksimul a'mal wal wadhaif.